Untuk contoh soal selanjutnya, yaitu Anda memiliki adik yang masih kuliah dan menjadi tanggungan Anda dalam membiayai biaya studinya. Dikarenakan Anda baru memiliki uang pada hari bertepatan dengan batas pembayaran uang kuliah, maka Anda transfer uang melalui ATM ke rekening kampus adik Anda yang menggunakan sistem auto debit. Antrian depan ATM itu cukup panjang dan kondisi cuaca cukup panas. Ketika sampai pada giliran Anda untuk masuk ke ATM, ada seorang ibu menyerobot masuk ATM sambil mengatakan kepada Anda untuk meminta lebih dahulu karena sedang ada keperluan yang sangat mendesak. Nah, sikap Anda. Nah, ini sebaiknya kita kan sama-sama perlu nih ya kan, berarti tingkat urgensinya itu sama ya. Jadi membiasakan itu menghargai yang sudah antri ya teman-teman, kalau dalam hal mengantri ya. Karena semua orang juga punya punya kesibukan masing-masing, punya keperluannya masing-masing. Namun tetap kita memberikan solusi terbaik. Misalnya seandainya ibu itu juga buru-buru gitu kan ya. Jadi bisa minta ibu itu untuk menjelaskan tingkat urgensinya, buru-burunya tuh kenapa gitu kan ya, bisa diterima atau enggak gitu kan. Kita lihat untuk pilihan jawabannya. Yang A, saya akan menanyakan tingkat urgensi keperluannya sehingga saya bisa mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan kepada ibu tersebut terlebih dahulu atau tidak. Nah, kita keep ya teman-teman. Untuk pilihan jawaban yang B, saya akan mengingatkan kepada ibu tersebut untuk mengantri seperti yang lainnya. Semua orang pasti punya keperluan masing-masing meskipun dengan tingkat urgensi yang berbeda-beda. Lalu untuk pilihan jawaban yang C, saya akan menyampaikan kepada ibu tersebut bahwa saya juga memiliki keperluan cukup penting karena harus membayar biaya kuliah adik saya. Saya juga menyarankan kepada ibu itu bila tidak mau mengantri bisa ambil kesempatan setelah saya selesai transfer biaya kuliah adik saya. Untuk pilihan jawaban yang D, saya akan langsung masuk ke dalam sambil mengatakan kepada ibu tersebut untuk mengantri dari belakang dan memintanya menghormati orang lain yang sudah bersusah payah mengantri. Bisa jadi ya teman-teman. Untuk pilihan jawaban yang E, saya akan mempersilahkan ibu tersebut terlebih dahulu dan saya akan menanyakan orang mengantri di belakang saya kesediaannya untuk memberikan kesempatan pada ibu tersebut lebih dahulu, karena posisi ibunya ini udah ada di dalam ATM ya teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Saya akan menyampaikan kepada ibu tersebut bahwa saya juga, maksudnya kita juga punya keperluan nih, karena ibu itu juga posisinya udah di dalam ATM nih kan. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Untuk contoh soal selanjutnya, yaitu Anda seorang muslim, ada teman kantor Anda beragama Nasrani yang menyewa kosan di daerah terdampak banjir selama beberapa hari sehingga menumpang tidur di rumah Anda. Nah, pada Sabtu malam Anda dan teman Anda tersebut bercerita sambil main game bareng sampai larut malam. Saat tidur Anda mengunci rumah dan meletakkan kunci yang tempatnya tidak diketahui oleh teman Anda. Anda terbangun saat azan subuh dan menunaikan ibadah sholat subuh serta melanjutkan membaca Al-Quran. Setelah itu Anda tidur karena merasa masih ngantuk gitu ya. Ketika Anda tidur, teman Anda bangun untuk mandi dan bersiap ke gereja. Ketika akan berangkat ke gereja untuk sembahyang, teman Anda ingin keluar namun pintu terkunci. Ketika akan berangkat ke gereja untuk sembahyang, ini kan ya teman-teman, sehingga ia membangunkan Anda yang masih terasa sangat ngantuk. Nah, jadi sikap Anda, kita lihat pilihan jawabannya, yaitu yang A, saya akan memberitahu letak saya menyimpan kunci agar teman saya bisa membuka pintu dan berangkat ke gereja untuk menjalankan ibadah keagamaannya. Meskipun pintu tidak terkunci setelah teman saya pergi, saya yakin kondisi rumah tetap aman dan saya bisa tetap tidur lagi. Untuk pilih jawaban yang B, saya mengambil kunci dan membukakan pintu agar teman saya bisa pergi ke gereja untuk menjalankan ibadahnya. Bisa ya kita keep ya teman-teman pilih jawaban yang B. Yang A kayaknya kurang tepat ya teman-teman juga kan ya, berbahaya juga kan ya kalau misalnya kunci pintu itu dibiarin. Lalu untuk pilihan jawaban yang C, saya akan pura-pura tidak mendengarnya dan menurut saya ia bisa pergi ke gereja sore hari untuk menjalankan ibadah agamanya sehingga tidak harus membangunkan saya yang sedang tidur dan masih ngantuk. Kurang tepat ya teman-teman, kita eliminasi. Lalu untuk pilih jawaban yang D, saya akan memberitahu kepadanya bahwa saya sedang ngantuk karena kurang tidur dan memintanya untuk memahami saya dan mengatakan kepadanya bahwa saya
tetap menghargai kebebasan baginya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Namun ia juga harus melihat kondisi saya yang sedang masih mengantuk. Aduh, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Lalu untuk pilih jawaban yang E, saya akan bangun untuk membuka pintu agar dia bisa pergi ke gereja untuk menjalankan ibadah keagamaannya. Namun saya kesal dan sengaja memperlihatkan wajah yang marah karena tidur saya terganggu dan berharap ia tidak mengulanginya pada lain waktu. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Udah tahu jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Karena kalau yang A juga kita masih ini kan memperhatikan keselamatan juga ya. Karena kalau kita kasih kunci lalu teman Anda ini kan pergi ibadah sedangkan pintu rumah itu tidak terkunci, itu juga kurang tepat ya. Kan kita juga perlu menjaga keselamatan juga ya. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu Anda berasal dari luar Pulau Jawa tetapi kerja di Jakarta dan tinggal di Bogor. Ketika hari libur akhir pekan Anda belanja di sebuah minimarket. Saat belanja Anda seorang SPG sengaja berdiri di belakang untuk menelpon keluarganya. Ia berbicara menggunakan bahasa daerah yang ternyata ia menggunakan bahasa daerah asal Anda. Anda pun mendengar isi pembicaraan dalam bahasa daerah tersebut. Adapun yang dibicarakan oleh SPG tersebut dengan keluarga lewat telepon adalah ketidaknyamanannya di tempat kerja dan memiliki konflik dengan teman kerjanya sehingga ingin mencari pekerjaan di tempat lain. Bagaimana sikap Anda mendengar pembicaraan tersebut? Ya udah biarin aja kabur gitu ya teman-teman. Enggak kayak gitu ya teman-teman. Kita lihat dulu pilihan jawabannya yaitu yang A. Saya akan memperkenalkan diri bahwa saya satu daerah dengannya, mengajaknya untuk main ke rumah untuk bersilaturahmi dengan anggota keluarga saya. Bisa juga ya teman-teman, SKSD ya. Lalu untuk pilihan jawaban yang B, saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya satu daerah dengannya dan meminta untuk bekerja secara profesional dan menjaga setiap sikapnya ketika merantau di daerah lain. Bisa kita keep. Lalu untuk yang C, saya akan pura-pura tidak mengerti dan tidak paham isi pembicaraannya karena saya tidak ingin dianggap mencampuri urusan orang lain, namun saya meminta kepadanya untuk profesional dalam bekerja sebagai SPG. Gak mungkin ya kita pura-pura nggak tahu sedangkan kita lalu tiba-tiba menasehatinya ya teman-teman kan. Kayaknya kita eliminasi. Lalu untuk pilihan jawaban yang D, saya akan menyapanya dan berkenalan karena satu daerah. Saya akan memberikan saran atas kondisi yang ia rasakan dan memberikan alamat saya serta mengajaknya main ke rumah untuk bersilaturahmi bila ada waktu luang. Boleh juga ya teman-teman silaturahmi. Cie. Nah, untuk pilih jawaban yang E, menurut saya SPG tersebut tidak profesional dalam bekerja. Alih-alih melayani konsumen, ia malah menyempatkan diri menghubungi keluarganya lewat telepon saat jam kerja sehingga saya akan melaporkan ke manajer minimarket tersebut. Sebaiknya jangan ya teman-teman ya. Ini sih sama aja teman-teman tuh nggak kenal nggak apa tiba-tiba ujuk-ujuk lalu mau ngajak ribut nih berarti nih teman-teman. Kan lagi pula juga itu malah menghabiskan waktu ya teman-teman kalau harus lapor segala ke manajer gitu kan ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang yang B. Karena di sini pada saat jam kerja seorang SPG itu memang harus selalu standby di area penjualan. Nah, karena satu daerah juga tidak ada salahnya ya kita untuk berkenalan dan memberikan saran ya agar bekerja secara profesional. Ya teman-teman. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu Anda seorang lajang dan belum menikah, jomblo ya. Kita lanjutkan baca soalnya ya teman-teman. Meskipun sudah cukup dewasa dan mapan, banyak keluarga, kerabat, serta sahabat Anda serta menanyakan kapan Anda akan menikah. Pertanyaan itu cukup membuat Anda bosan untuk menjawab pertanyaan seperti kapan nikah, kapan ada undangan pernikahannya, kapan duduk di pelaminan, kalah sama yang usianya lebih muda, merupakan beberapa contoh pertanyaan dan bahasa sindiran yang sering dilontarkan. Nah, respon Anda atas pertanyaan terhadap Anda yang masih melajang adalah pasti banyak banget nih yang merasa banget nih. Ini pasti udah pada tahu nih jawabannya nih. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, saya akan menyampaikan bahwa saya sebenarnya sudah memiliki keinginan yang besar untuk segera menikah namun belum mendapatkan jodoh yang tepat saat ini. Ini juga. Untuk yang B, saya menyampaikan bahwa jodoh sudah pasti ada, hanya menunggu waktunya saja dan saya pasti akan menikah pada saatnya nanti. Bisa jadi. Yang C, saya akan menjawab bahwa saya pasti akan menikah dan memang berkeinginan untuk menikah. Saya meminta mereka untuk mendoakannya agar jodoh serta pernikahan saya dilancarkan.
Lalu untuk yang D, saya sampaikan bahwa saya sudah bosan dengan semua pertanyaan dan sindiran seperti itu dan meminta mereka untuk tidak terlalu memikirkan urusan pribadi saya. Ini kita eliminasi ya teman-teman, nggak baik ya kita kalau misalnya bersikap seperti itu. Lalu untuk pilih jawaban yang E, saya akan membalas semua pertanyaan dan sindiran mereka dengan jawaban yang terkesan bercanda namun cukup menohok, sehingga tidak akan menanyakan hal yang berkaitan dengan jodoh dan pernikahan saya karena saya sudah cukup bosan mendengarnya. Sebaiknya jangan ya teman-teman, ini bisa-bisa berujung ribut. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang mana? Jeng jeng jeng. Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu nih karena pada jomblo ya, belum nikah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Makanya teman-teman, selain kita menjawab memang ada keinginan untuk menikah, terus sembari juga kita meminta doa ya teman-teman kepada ya mereka yang ngasih sindiran itu. Kan berarti yang ngasih sindiran biasanya kan yang sudah menikah, yang sudah mapan. Jadi kita alangkah baiknya juga kita minta doa juga ya teman-teman, agar jodoh dan pernikahan segera dilancarkan, didekatkan sama jodohnya ya teman-teman. Untuk contoh soal selanjutnya nih, Anda bekerja di salah satu instansi pemerintahan dan setiap hari Anda berangkat menggunakan mobil pribadi. Nah, saat akan melakukan perjalanan dinas keluar kantor, mobil dinas rusak dan beberapa rekan kerja Anda menyarankan untuk menggunakan mobil pribadi Anda. Kondisi mobil Anda sering mengalami kerusakan karena usianya cukup tua. Nah, sikap Anda nih gimana? Kita lihat dulu pilihan jawabannya, yaitu yang A. Saya akan menyetujuinya karena bagaimanapun urusan kantor harus tetap berjalan dengan baik meskipun mobil kantor rusak dan saya harus merelakan mobil pribadi saya untuk kepentingan kantor. Saya juga akan menjelaskan kondisi mobil saya sehingga teman saya bisa mengantisipasinya. Lalu untuk yang pilihan yang B, saya akan menyarankan untuk menyewa mobil lain untuk urusan kantor karena di kantor sudah ada biaya yang tersedia untuk operasional pegawainya. Selain itu juga saya akan menjelaskan kondisi mobil saya sudah cukup tua sehingga dikhawatirkan akan mogok di jalan. Betul, bisa. Untuk pilihan jawaban yang C, saya akan menyarankan untuk memperbaiki dahulu mobil kantor yang rusak untuk urusan kantor tersebut agar dapat digunakan untuk keperluan dinas luar kota. Ini sepertinya kita eliminasi ya teman-teman, kan karena memang kondisinya kan ini melakukan perjalanan dinas harus segera ya teman-teman. Ada apa-apa? Lalu untuk pilihan yang D, saya akan memberi saran untuk menggunakan mobil atasan atau rekan kerja lain yang kondisinya masih bagus sehingga tidak terlalu dikhawatirkan mogok di jalan demi kelancaran perjalanan dinas luar kantor. Bisa juga. Lalu untuk pilihan jawaban yang F, saya tidak setuju dan menyampaikan kepada rekan-rekan kerja saya bahwa urusan kantor dan urusan pribadi harus dibedakan dan selama ini saya tidak pernah menggunakan kendaraan kantor untuk urusan pribadi saya. Kita eliminasi ya teman-teman ya untuk jawaban dan tanggapan yang E. Baiklah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang jeng jeng jeng, yang B ya teman-teman. Kenapa yang B? Karena perjalanan keluar kota itu kan urusan kantor. Nah, sebaiknya dipertimbangkan lagi lah kondisi kendaraan dan keselamatan dalam perjalanan juga ya teman-teman. Jadi jangan ya, khawatirnya kan apalagi kondisi mobil kita nih kan udah sering rusak ya teman-teman. Jangan sampai malah perjalanan dinas tersebut kalau tiba-tiba motor kita nih kan mogok gitu kan malah itu akan menghambat perjalanan dinasnya. Nah, syukur-syukur hanya mogok. Kalau misalnya terjadi apa-apa, semangat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita bisa menyarankan dengan menyewa mobil lain ya untuk urusan kantor karena di kantor kan ada biaya ya, biasanya ada anggarannya untuk operasional pegawainya gitu. Tapi kan kita juga harus tepat gitu kan. Bukan berarti kita nggak mau minjamin karena memang kondisi motor kita nih yang udah ini ya, kondisi mobilnya yang nggak memungkinkan, khawatirkan itulah terjadi ada apa-apa di jalan. Jadi itu juga diikuti dengan alasan yang memang tepat ya, yang maksudnya akurat gitu. Jangan mobil kita lagi baru nih ya, lagi plat merah lagi gitu kan, lalu kita alasannya kayak gitu kan nggak masuk akal gitu ya teman-teman. Kita lihat lagi dari ini dari soalnya gitu. Jadi buat teman-teman, saran aku untuk di TKP teman-teman harus belajar membaca scanning ya teman-teman. Lalu
pasti itu dalam soal tuh ada biasanya kata kunci ya teman-teman, ada kata kuncinya. Dan teman-teman juga dalam membaca pilihan jawaban juga teman-teman harus usahakan ya cepat, tapi kita juga harus bisa cepat menarik kesimpulan, harus cepat-cepat bisa ini memilih jawaban mana yang paling tepat gitu ya. Semangat teman-teman.